Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sederhana ini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih membuat program sederhana, program kasir sederhana menggunakan bahasa Java. Nah, di program sederhana ini nanti kita bakal menggunakan fungsi scanner. Fungsi scanner ini sendiri untuk menerima inputan dari keyboard dari user. Nah, nanti kita bakal buat, pertama itu kita buat kayak judul gitu, contohnya Alfamart gitu ya di atas. Kemudian di bawahnya kita bakal minta inputan nama barangnya dari user, kemudian harga barangnya dari user. Nah, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Pertama-tama teman-teman sekalian silakan buka text editor manapun yang teman-teman suka, yang support Java ya. Bisa menggunakan Notepad ya. Di sini saya menggunakan Sublime Text 3. Nah, di sini saya udah menyiapkan ini filenya. Di sini pertama-tama kita masukkan dulu fungsi scannernya. Nah, di sini untuk memasukkannya kita menggunakan import terus java.util.scanner kemudian titik koma. Nah, kemudian kita buat kelasnya public class. Nah, karena di sini saya sudah menyimpannya menggunakan nama kasir menggunakan array, maka kelasnya juga harus kasir menggunakan array. Oke, buka kurung tutup kurung, kita enter, sip. Kemudian yang berikutnya kita buka fungsi utamanya ya, public static void main seperti biasa. Static void main. Kemudian kita nyatakan dia ini bahwasanya ini adalah argumen. Oke, kita buka kurung tutup kurung kembali, kita enter, sip. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus lakuin itu, teman-teman harus deklarasiin dulu ini variabelnya. Nah, tadi saya lupa nyampein kalau kita ini bakal menggunakan array. Kenapa kita menggunakan array? Penggunaan array itu menghemat penggunaan memori gitu. Nah, contohnya kita punya 5 liter air gitu, tapi 5 liter air itu berbeda-beda gitu, dibagi gitu, jadi 1 liter sampai 5 liter. Nah, kalau kita mendeklarasikannya 5 variabel untuk menampung 5 liter air ini tadi, itu ibarat kita menampung 5 liter air ini dalam 5 wadah yang ukurannya 5 liter juga. Nah, jadi dalam satu wadah 5 liter itu dapat 1 liter air sampai 5 dalam satu wadah itu ditampungkan 1 liter air. Kemudian wadah kedua ditampungkan 1 liter air. Wadah ketiga ditampungkan 1 liter air. Nah, itu kan pemborosan gitu. Jadi yang sisa 4 liter lagi kayak kurang fungsinya gitu. Jadi kurang bermanfaat gitu. Nah, kalau di array ini dia 1 ember tadi yang isinya 5 liter itu disekat sama dia, disekat. Kemudian bisa 1 liter itu dimasukkan ke dalamnya gitu. Jadi lebih menghemat pengalamatan ya, penggunaan memori gitu. Nah, kalau di kita mungkin nggak terasa ya, tapi di komputer nanti bakal terasa itu gitu. Nah, yang pertama itu kita harus mendeklarasikan variabel yang array tadi. Nah, caranya, karena tadi pertama kita kan mau menggunakan variabel nama. Nah, kalau inputan nama itu kan tipenya string ya teman-teman, makanya kita di sini kita deklarasikan string. Terus di sini nama barang. Nah, di sini saya buat nama variabelnya barang aja ya. Kemudian untuk array jangan lupa dikasih kurung tahu siapa namanya. Oke, sama dengan new. Kemudian kita masukkan berapa banyak ini variabelnya ini menampung apa data ya, item ya. Karena tadi kita buat item itu kita buat 3 aja. Nah, di sini kita buat dia 3. Oke, masukin 3 di sini. Kemudian yang kedua untuk memasukin barang. Nah, harga barang ya, harga barang itu kan tipe datanya integer ya. Kenapa integer? Karena dia nanti bakal dijumlahin, dikurangin, dikaliin. Nah, di sini kita deklarasikan integer harga. Kita sini buat nama variabelnya harga. Dan buka kurung tutup kurung new, baru kita masukin nilainya. Integer itu 3 karena barangnya 3, harganya tentu 3 ya kan. Nah, kemudian
kita deklarasiin dulu nih variabel untuk nyimpan sementara inputan dari keyboard dari user gitu. Jadi kalau kita inputkan, dia bakal disimpan di suatu variabel. Nah, variabelnya itu harus kita deklarasiin dulu. Nah, di sini kita deklarasikan scanner, kita anggap nama variabel itu masuk, ya kan? Masuk itu new, kemudian scanner system.in. Oke, titik koma kembali. Nah, tadi di awal video saya bilang kalau saya itu mau buat dia tuh kayak ada judulnya gitu. Nah, untuk itu kita pakai perintah output dari Java aja, teman-teman. System.out.print, kita pakai print ln ya, supaya dia nanti bakal ke bawah. Nah, kita buat di sini dia sama dengan kayak gini. Oke, cukup rasanya ya. Sip. Nah, kalau kemudian kita buat lagi system.out.println, kemudian buka kurung tutup kurung, kita buat di sini, kita letak di tengah ya. Kasih welcome mat. Sip. Oke, mantap. Iya, begitu sip. Oke, mantap. Nah, jangan lupa titik komanya, dan sistem out lagi, println lagi, ke kurung tutup kurung. Nah, di sini kita bikin kasir seperti itu. Yap, kurang tengah rasanya ya. Oke, cukup. Kita enter ke bawah ya, seperti ini. Kemudian kita buat lagi system.out.println, kemudian buka kurung seperti biasa. Ini kita tutup gini. Oke, siap. Nah, kemudian kita nih mau kok gini sih. Oke, sip. Bandel kamu ya. Nah, kemudian kita kan mau minta inputan dari keyboard ya, dari user. Nah, supaya usernya itu tahu apa yang mesti diinputkan, kita harus kasih perintah nih. Kurang nih. Kita kasih tahu apa yang mesti diinputkan. Di system.out.println, println, oke, kurung tutup kurung. Kemudian di sini kita buat masukkan nama barang pertama. Oke, sip, titik koma, titik 2, sorry. Oke, di bawahnya baru dia minta variabel ini, inputan dari user ini kita simpan di mana. Nah, di sini saya menggunakan barang indeks ke 0. Nah, ini kan tadi ini tipenya array. Nah, array itu tadi kan dibagi jadi beberapa kamar gitu. Jadi si variabel barang ini dia punya beberapa kamar. Nah, kamarnya itu harus diindekskan supaya kita bisa tahu gitu. Nah, ini indeks yang ini kita bikin indeks ke 0. Di array indeksnya itu dimulai dari 0. Jika di sini kan ada tiga kamar nih. Nah, indeksnya itu dimulai dari 0. Kamar pertama itu indeksnya 0, kamar kedua itu indeksnya 1, nah kamar ketiganya indeksnya 2 gitu. Jadi ini cara scan-nya itu, cara menerima inputan itu, kita buat variabel yang mau dimasukkan, mau disimpankan nama tipe data itu, datanya itu disimpankan, kemudian kita bikin sama dengan, terus ini kita masuk di sini kita ketikkan ini variabel untuk menyimpan sementara inputan dari keyboard tadi, masuk dot. Nah, karena dia ini tipe datanya string, nah di sini kita bikin di sini next line. Di sini ini fungsinya untuk menerima inputan berupa string gitu, teman-teman sekalian. Nah, udah gini nih, udah tinggal kemudian kita minta lagi inputan harganya, print line. Ini print aja deh. Soalnya kalau print line nanti dia ngetikannya bakal di bawah, teman-teman, nggak di sampingnya gitu. Oke, print line, kemudian masukkan
lupa titik koma tanda petiknya, masukkan harga barang pertama. Sip. Oke, gitu ya teman-teman. Enter harga. Nah, ini sama indeks ke 0. Oke, indeks ke 0 sama dengan masuk. Kita keuntungannya menggunakan scanner ini, dia variabel masuk ini cukup sekali aja kita deklarasinya, nggak perlu berkali-kali, bisa dipanggil berulang kali. Nah, untuk ini karena dia ini tipe datanya integer, maka di sini pakainya next int gitu. Berarti inputan yang diterima itu tipe datanya berupa integer gitu. Sip. Oke, ini kita copy aja menghemat waktu ya. Oke, sip. Enter biar tahu. Nah, ini kita ganti jadi kedua. Ini jadi kedua. Oke. Nah, ini kita ganti, jangan lupa nih. Ini kan indeks ke 1, jadi ini barang kedua. Karena ini barang kedua, indeksnya jadi 1 gitu ya. Oke, sip. Sekarang barang terakhir. Masukkan nama barang ketiga gitu. 3, sip. Oke, mantap. Ketiga. Oke. Sip. Nah, ini kita ganti indeksnya jadi 2. Oke, siap. Nah, untuk membuat nanti kita inputkan harganya. Nanti kita mau nampilin lagi nih barangnya apa aja, terus harganya berapa, totalnya berapa, kita mau buat bayarnya berapa, kembaliannya berapa. Nah, untuk buat total kita buat variabel baru ya. Di sini integer nih kita buat jadi total. Sip. Tambahin variabel baru. Sebetulnya bisa aja sih. Di Java ini bebas kita mau nambahinnya di mana. Kita bisa tambahin di sini dia. Di sini bisa juga kita tambahinnya. Di sini. Oke. Integer total selesai. Terus di sini total sama dengan. Nah, totalnya itu kan harga barang. Nah, untuk ininya ini yang inputan disimpan ke masuk ini dia bakal disimpan kemari, maka yang kita jumlahin itu yang harganya ini, bukan yang ini gitu. Karena masuk ini udah dipakai berkali-kali gitu, nanti komputernya bingung yang mana satu yang dipakai gitu. Udah ke replace juga. Nah, untuk itu kita pakai yang di sininya, di sini. Oke. Harga ke 0 ditambah harga indeks ke 1 tambah harga indeks kedua ya, gitu ya teman-teman. Oke, udah gini. Nah, kita mau tampilin lagi deh nih ke layar, maka pakai perintah system.out.print len. Nah, kita tampilin dia supaya cantik, kita buat begini deh nih, nama barang ya, atau list deh, list barang, kemudian kita spasi di sini harga. Oke, mantap ya, mantap. Oke, kemudian di sini system.out.println lagi. Oke, sip. Nah, di sini kita kasih karakter spasi dia supaya dia nanti sejajar dengan yang di atas nih. Oke, di sini tambah. Nah, kita panggil nama barangnya ini yang pertama. Nah, ini dia harga barang 0, barang indeks ke 0 ya teman-teman, barang indeks ke 0. Oke, tambah. Nah, kita mau buat ini karakter spasi ini dari sini kemari. Nah, ini supaya dia sejajar, ini kita copy aja nih spasinya berapa banyak. Enggak sejajar kali sih, cuman mendingan lah, agak rapi sedikit. Kemudian ini kita tambah harganya yang indeks ke 0 juga. Oke, kita copy aja nih, nggak perlu repot-repot. Oke, kita copy ke bawah sampai 3 kali. Sip. Nah, ini jangan lupa diganti jadi 1, 2. Oke, 1, 2. Oke, mantap. Nah, ini kita mau buat, kita panggil nih si total nih di sini. Kita
panggil lagi out.println, sip. Sini si total kita panggil, kita sejajarin juga. Oke, total itu di sini kita letak ya, di sini kali, sini kali. Oke, ini total tambah total, kita panggil si total di sini. Oke, udah gitu kita mau dia menginputkan berapa kali berapa bayarnya. Nah, nanti kita bisa kurangin berapa kembaliannya gitu ya, karena kita mau buat kembaliannya. Nah, sini kita masukin, kita tampilin lagi perintah, enggak perintah sih, kita tampilin apa yang harus dilakukan sama si user gitu. Nah, kita di sini bilang masukkan jumlah bayar. Nah, ini ya, sip. Oke, baru di bawah kita scan lagi. Nah, ini kita butuh variabel baru, kita deklarasiin aja di bawah sini variabelnya. Kita bikin variabelnya bayar ya, bayar titik koma, sip. Baru kita masukin lagi scannernya tadi, bayar itu sama dengan masuk dot next in. Oke, sip gitu ya. Kurang, sip. Oke, selanjutnya sudah dimasukkan jumlah bayar, kita buat perhitungan nih. Nah, perhitungannya tuh kita bisa buat dia totalnya ini umum, kita secara umum aja ya, umumnya kan orang lebih banyak bayar daripada harga totalnya itu. Nah, berarti kita buat aja bayar itu dikurang total gitu ya, gitu logika matematikanya ya. System.out.print, kemudian kita buat di sini kembaliannya, kembalian Anda gitu ya, baru aku skip. Oke, itu kita tambah, terus buka kurung, tutup kurung. Di sini kita bikin bayar dikurang total gitu, sip, koma, selesai. Oke, sip, seperti itu. Kita simpan, kemudian kita jalankan compilernya, cmd cd ya, Alpro 2021. Nah, cd kuliah, kok error ya, cd Alpro cd 2021. Tak, oke. Nah, kita compile ya, Java C, kemudian namanya tadi adalah kasir. Kita lihat kasir menggunakan Java. Oke, kita enter. Ya, ada error teman-teman. Dia error sistem. Oke, salah ketik sistem ya teman-teman. Itu adanya di line ke 15.20.25 yang ini. Sip, berarti ini kopasnya salah. Sistem. Oke, sip. Sistem. Oke, harusnya aman ya. Kita jalanin lagi, sip. Nah, ini integer, cannot find symbol. Nah, itu di sini ya teman-teman. Coba kita bikin int aja, int gitu ya. Sip, coba kita tes. Nah, masih salah. Berarti ini harus dideklarasi ini seperti ini, seperti ini. Oke, sip, mantap. Sekarang kita panggil program itu Java. Wah, kasir menggunakan array. Ini dia, sip. Nah, ini programnya. Masukkan program barang pertama, Indomie contohnya. Harganya 5.000. Ups, ini ada yang salah ya teman-teman. Ini kita mau dia di samping, ini pasti println nih. Oke, ini dia.
Nah, itu dia yang salah. Sip. Kalau udah kita rubah, kita compile lagi. Sip. Oke, aman. Kita panggil programnya lagi. Mana dia? Mana sih? Oke. Nah, masukkan nama barang pertama. Indomie. Sip, harganya 5.000. Mahal banget ya. Lah. Oke teman-teman, ya udah double errornya ya. Nah, rupanya kita kalau pakai scanner tuh, kalau dia beda tipe data, kita nggak bisa pakai scanner yang sama gitu. Jadi kita harus deklarasiin scanner baru. Nah, di sini saya udah pakai scanner, variabelnya masuk satu ya, dan berjalan. Ini pun diganti jadi masuk satu karena tipe datanya beda, yang satunya string, yang satunya integer. Oke, kita coba compile dia yang tadi ya. Sip. Oke, selesai, harusnya jalan normal. Nah, ya sip. Oke, masukkan barang pertama, Indomie. Fans banget sama Indomie, 5.000. Oke, enter. Barang keduanya, coklat, harganya 2.000. Oke, yang ketiga kita buat aja ciki 1.000. Oke, nah udah, jadi ini udah dapat harga total, anggap aja rata ya teman-teman, karena ini jumlah karakternya beda. Jumlah bayarnya karena totalnya 8.000, pasti biasanya orang bayarnya 10.000 ya kan, kita masukin 10.000, enter. Oke, jumlah kembaliannya 2.000 rupiah ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe dari Anda itu sangat berarti bagi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.